Silakan Pak. Ya, Silakan Pak. Kawan-kawan media yang sangat saya hormati, kita harus paham bahwa salah satu kebijakan penting Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah bagaimana lembaga ini bisa membantu masyarakat luas, bukan hanya dalam konteks pengawasan, tapi mulai dari promotif atau promosi, kemudian pencegahan, terus apa yang kita sebut dengan kalau ada masalah kita bantu penyelesaiannya, dan terakhir adalah proses yang kita sebut dengan penarikan kalau memang ada masalah. Jadi semua cycle dari berbicara obat dan makanan termasuk kosmetik itu life cycle-nya mulai dari pre atau sebelum dipasarkan sampai dengan setelah dipasarkan sampai penarikan, itu tanggung jawab lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa kosmetik dulunya menjadi hanya kebutuhan tersier, bahkan tersier, sekarang sudah menjadi kebutuhan primer. Adik-adik atau semua merasakan, saya sebelum bangun tidur, setelah bangun saya sudah langsung butuh. Kalau tidak ada kosmetik kan tidak nyaman, minimal kita gunakan sabun untuk buka dan sebagainya. Kita juga mau keluar rasanya tidak nyaman tanpa sisir, tanpa sedikit supaya kalau kita buka. Jadi itu sudah kebutuhan, bukan hanya kebutuhan anak-anak, gadis atau anak muda, orang tua juga membutuhkan, laki-laki, perempuan. Jadi ini maknanya apa? Rakyat kita banyak kan? 282.500.000 penduduk di Indonesia, statistik baru, dan itu akan bertumbuh lagi sampai 300 juta bahkan melewati. Apa artinya? Konsumen yang membutuhkan kosmetik di Indonesia semakin banyak. Oleh karena itu, kalau melihat klasifikasi perusahaan yang membuat kosmetik, mulai dari UMKM yang jumlahnya ribuan, kemudian dilanjutkan dengan yang mikro, kemudian yang menengah, dan yang besar, itu ada ribuan. Artinya di situ banyak lapangan kerja. Jadi selain dia berfungsi untuk memang kebutuhan primer, juga di situ menghasilkan kosmetik ini merupakan komoditi yang dibutuhkan untuk lapangan kerja, untuk kehidupan orang banyak. Oleh karena itu, Badan POM berkomitmen untuk semakin meningkatkan perusahaan-perusahaan yang kecil, yang mikro, kalau bisa naik kelas menjadi menengah, bahkan suatu ketika menjadi perusahaan besar. Kayak Marta Silahan, Wardah, dulunya kan perusahaan-perusahaan kecil, sekarang sudah berkembang. Dan kita ingin lebih banyak lagi. Nah, salah satu strateginya yaitu dengan yang kita sebut dengan toll manufacturing. Apa itu toll manufacturing? Kita gunakan kebijakan, kalau kita mau strict, dia harus mempunyai perusahaan, dia harus mempunyai pabrik, dia harus mempunyai sendiri, itu kan susah. Jadi caranya masyarakat yang punya ide, punya resep, dia buat formula, tapi dia belum punya uang untuk buat pabrik, kerjasama aja dengan yang sudah punya pabrik, dan akhirnya bisa diproduksi. Dengan demikian ada peluang besar untuk membuka usaha yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita juga berharap produk-produk lokal ini menjadi tujuan di negeri sendiri, karena memang ada juga dari berbagai negara. Kita ingin menjadi tuan negeri. Bahkan kalau bisa joint venture, kita kirim ke luar negeri ekspor. Itu saya kira pernyataan singkat dan tentunya sangat bahagia. Ini statement paling penting. Kita Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia akan berkomitmen untuk membangun, mensinergikan, dan meningkatkan perusahaan-perusahaan ini supaya betul-betul bisa maju dan menjadi pemilik negeri ini, menjadi mandiri di negeri sendiri. Saya kira itu saya punya statement. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, sebutkan nama dan medianya.
Kalau dari demikian ya. Pak, saya Santri dari Kemus itu dan Makassar juga Pak. Saya mau mempertanyakan soal di lapangan menurut kami banyak kosmetik yang sudah beredar. Dia punya modus yang lain Pak. Di promosinya baik kok, tapi yang racikan-racikan yang lebih banyak Pak dibandingkan dengan yang realnya. Jadi bagaimana peran Tempo dalam mengawasi kosmetik yang racikan? Jadi di kami di Selatan ada ribuan para perusahaan Tempo. Memang dia Tempo, tetapi dia dijual yang paket-paket itu yang racikan-racikannya. Dan ternyata hasil diskusi kami lebih banyak yang racikan yang keluar dibandingkan dengan yang Tempo. Mungkin kami butuh komitmen bagaimana Tempo dalam mengawal, karena menurut kami sangat bahaya untuk kepentingan masyarakat, apalagi tidak punya izin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari dua pertanyaan ini, oke, karena saya harus pergi ya. Silakan satu lagi. Saya sudah hafal pertanyaannya. Yang berikutnya. Nah. Dan nantinya acara ini akan diadakan setiap tahunnya atau bagaimana? Ya. Oke, pertanyaannya demikian ya. Saya mulai dari yang pertama dari Detik. Kita tahu tugas dan tanggung jawab Badan POM sesuai dengan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 sangat tegas dan jelas. Tugasnya itu pengawasan dalam hal keamanan, aman ya. Kemudian yang kedua efikasi atau khasiat, dan yang ketiga kualitas. Nanti itu dari tiga ini diramu. Nah, kita masuk kepada persoalan pertanyaan tadi. Ditanyakan bagaimana Badan Pengawas Obat dan Makanan menjaga, memastikan bahwa kosmetik itu aman. Tentu kita ada mekanismenya. Mekanismenya kita pahami bahwa ada direktorat khusus, ada deputi khusus yang menangani registrasi obat suplemen atau kosmetik, yaitu deputi 2, dan direktorat registrasi atau standarisasi apa yang kita sebut dengan obat tradisional kosmetik. Nah, khusus untuk kosmetik ada strategi yang kita pastikan bahwa apakah itu berasal dari UMKM maupun perusahaan besar, dia harus pada saat mendaftar registrasi, dia harus mencantumkan apa-apa yang menjadi konten atau isi dari kosmetik tersebut. Dan dari situ kita menggunakan artificial intelligence. Jadi direktorat registrasi itu sudah memiliki alat canggih yang bisa mengetes ada nggak bahan-bahan dari racikan ataupun bahan-bahan yang didaftar ini berbahaya bagi kulit, berbahaya bagi kesehatan. Ada. Jadi pas setelah itu ada, langsung tertolak, dia tidak bisa masuk kepada tahapan berikutnya. Nah, setelah itu artinya kalau dia lolos, berarti sudah dipastikan tidak ada bahan-bahan yang berbahaya. Nah, kalau setelah itu maka ada tahapan berikutnya. Ada tim evaluator yang mempunyai keahlian di bidang itu. Jadi bukan hanya robot, bukan hanya artificial, bukan hanya sistem, juga ada evaluator yang sudah ahli di bidang. Dia akan evaluasi tahapan-tahapannya, dan setelah itu akan masuk ke direktorat registrasi. Setelah itu lolos di situ, baru masuk ke deputi 2. Nanti setelah deputi 2 baru masuk ke kepala badan. Atau kalau bisa di-deliver cukup diregistrasi karena tingkat
direktorat, tidak usah sampai ke kepala badan, ya kan begitu. Jadi kesimpulannya kita sangat hati-hati, kita ada portfolio, kita ada standar, kita akan punya cek. Nah, bagaimana kalau terjadi sudah dipasarkan ternyata cost marketingnya ada yang berbahaya? Kita lanjutkan dengan penindakan, kita tarik kembali apa yang sudah beredar itu, dan tentu lewat suatu proses kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan terhadap. Nah, kalau memang berbahaya dan berdampak, masyarakat bisa menuntut kepada perusahaan tersebut, karena itulah gunanya Badan POM memberikan registrasi, berarti sudah ada kepastian aman. Kalau dia tidak aman, dia harus tertolak, kan? Itu teknik yang pertama. Kemudian bagaimana kalau sifatnya pertanyaan kedua tadi, kosmetik yang memiliki racikan-racikan. Kita tahu salah satu tugas Badan POM adalah yang dalam bentuk yang akan dipasarkan secara banyak dan kepada masyarakat, dan yang kedua itu harus terregistrasi karena marketing. Jadi kalau ada dokter-dokter ahli kulit yang meracik sendiri, itu tanggung jawab kliniknya, bukan tanggung jawab Badan POM, karena itu tanggung jawab sendiri-sendiri. Nah, kalau terjadi masalah, maka izin prakteknya dokter kulit atau dokter apa atau perawat apa yang akan dicabut oleh dinas kesehatan, karena yang menjadi tanggung jawab Badan POM yang dijual secara banyak dan yang dipasarkan. Sementara kalau klinik per klinik atau individu-individu itu tanggung jawab Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan, tapi kan untuk di daerah namanya dinas kesehatan yang bertanggung jawab mengeluarkan izin praktek dokter kulit atau tidak, kan? Ya, tentu di situ ada organisasi lagi, ada konsul. Saya sebelumnya ketua konsul kedokteran, saya ngerti betul bagaimana proses cek and balance-nya keamanan praktek kedokteran. Nah, pertanyaan berikutnya yang hubungannya dengan berapa omset. Nah, tentu kita bicara omset, saya harus tanya ketua panitia berapa. Kalau yang sekarang ini laporan dari Deputi 2 saya itu 142 triliun peredaran untuk tahun ini, mungkin tahun berikut akan meningkat, dan itu akan semakin besar karena saya bilang tadi kosmetik sudah menjadi barang kebutuhan yang tidak lengkap rasanya hidup ini tanpa kosmetik. Mulai dari kosmetik itu termasuk parfum dan sebagainya. Jadi jangan dianggap kosmetik itu cuma bedak, parfum. Jadi seperti itu. Jadi lipstick, genju, apa lagi, sunscreen. Jadi sangat luas. Jadi itu saya punya penjelasan. Intinya Badan POM berkomitmen untuk memajukan produksi kosmetik nasional, bukan hanya menjadi raja di negeri sendiri, tapi kita bisa ekspor keluar. Dan saya yakin itu sangat bagus bagi negeri kita. Saya kira itu saya punya penjelasan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, masih ada? Satu lagi boleh, Pak? Satu lagi. Dari mana? Saya SD dari Curi-Curi.com. Jadi bicara soal produk yang mungkin lolos tapi ternyata berbahaya gitu mungkin ya. Nah ini menanggapi itu, ini ada komunitas menggabung suaranya. Oke. Untuk soal isu atau permintaan produk di kegiatan itu terdapat sedikit dulu. Iya, saya tahu itu pertanyaannya cukup penting. Nah, saya serahkan kepada Deputi 2 karena Deputi 2 sudah menangani masalah Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus juga di masyarakat, bahwa ini kita mulai dari penertiban
saya kira Terima kasih ya, saya sudah cukup untuk semua kita. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.